Horas, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 561 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya! Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku
Kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari hukum Taurat, titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan dalam melakukan hukum Taurat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca secara responsoria epistel kita pada minggu ini yang diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka.
Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Horas Marita Saluhutna. Marilah sejenak kita dengarkan warta jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 19 September 2021, Minggu ke-16 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu, Ngolu di Bagasan Panugunogon ni Debata, hidup dalam didikan Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di HKBP Pekanbaru, Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum, pertama anak lahir.
Pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak LS Tambunan, Ibu Y Borudaili dari Jalan Garuda nomor 33 Sektor Wonorejo. Pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Esra Huta Barat, Ibu Delima Borugulo dari Jalan AMD Gang Baroka, Sektor Rintis. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Kedua, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 19 September 2021 telah pindah jemaat gereja kita Rizka Dori Borusiahan dari Jalan Rokan Jaya, Sektor Labu Baru, pindah ke HKBP Pasar Minggu. 3. Ruas Parguru. Mulai minggu hari ini tanggal 19 September 2021 menjadi Ruas Parguru keluarga Rudi A. Panjaitan beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri dari Jalan Kuantan 5, Sidorejo 3, nomor 4, Sektor Rintis. Keempat, jemaat meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 telah meninggal dunia Bapak Mangatur Manurung, umur 57 tahun, suami dari Ibu L. Borusimamora dari Perumahan Pondok Mutiara Blok I7, Sektor Padebulan 1. Tuhan kiranya memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia. Pertama, pelayanan. Pelayanan minggu hari ini 19 September 2021, Inang Pendeta Rita H. Simanjuntak STH melayani di HKBP Pandau Permai dimulai pukul 10 WIB. 2. Persembahan untuk pembangunan dan pemeliharaan. Minggu hari ini tanggal 19 September 2021, persembahan kedua kita serahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan melalui amplop khusus. 3. Baptisan Kudus. Pada minggu tanggal 26 September 2021 akan diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita dengan syarat membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing. Belajar atau marguru pada hari Senin tanggal 20 September 2021 masuk pukul 15 WIB bertempat di gereja kita. Keempat, belajar CD tahun ajaran 2021-2022. Mulai minggu hari ini tanggal 19 September 2021, belajar CD dimulai pukul 14 WIB bertempat di gedung Ex-Saudi HKBP Pekanbaru dan diharapkan kehadiran seluruh pelajar CD untuk mengikutinya. Kelima, situa pensiun. Pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, pada kebaktian pukul 11 WIB, akan diadakan acara Purna Bakti kepada Situa Bapak Sintua Saud Sitorus SE MBA dari Sektor Pintu Angin Sukaterus. Kita akan mengumpulkan persembahan kedua di tiap-tiap ibadah ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita dan ucapan syukur pada Tuhan selama beliau melayani di gereja kita HKBP Pekanbaru. Keenam, pendalaman Alkitab Remaja dan Aposo HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Aposo HKBP Pekanbaru akan diadakan pada hari tanggal Kamis 23 September 2021 dimulai pukul 19 WIB bertempat di HKBP Pekanbaru dengan tema Masih Pandemi, Beriman dan Kreatiflah dari Amsal 24 ayat 19. Pembicara Pendeta Ratna Pardede STH, Youth Talent, Cindy Levana. Pendalaman Alkitab Remaja dan Aposo HKBP Pekanbaru dilaksanakan di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan diadakan secara live streaming melalui channel YouTube Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Warta ini sekaligus sebagai undangan untuk seluruh remaja, Parguru Malua dan Aposo serta terbuka untuk umum. Keenam, PHD INA HKBP Pekanbaru. Pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 akan diadakan PHD INA HKBP Pekanbaru bertempat di gereja dimulai pukul 15 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh INA Hulia kita untuk mengikuti PHD INA tersebut. 7. Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 telah menerima perjamuan kudus Bapak Mangatur Butar-Butar dari Jalan Soekarno-Hatta, Gang Pribadi, Perumahan Gria Idaman Arengka, Blok B nomor 7 dari Sektor Arengka Indah. Suara Diakonia, ulang tahun.
Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 19 sampai dengan 25 September 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkanlah firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita doakan jemaat kita yang dalam keadaan sakit maupun pemulihan, agar diberikan Tuhan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Warta keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang 10 ayat 10 hingga ayat ke-15. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota.
Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Salam, Horas Madihita Saluhutna. Selamat berjumpa kembali Amanginang dan saudara-saudara dalam persekutuan kita di tengah-tengah jemaat kita. Sebagai kesempatan bagi kita semua untuk mensyukuri berkat Tuhan, memelihara hidup kita sampai saat ini. Saya berdoa kiranya persekutuan kita ini memberikan semangat yang baru bagi kita, masing-masing kita yang hadir pada saat ini. Terutama oleh karena pendengaran firman Tuhan. Minggu lalu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar bagaimana harusnya hidup orang Kristen berhikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan selalu mengatakan bahwa orang yang berhikmat, mempelajari hikmat, berusaha hidup dalam kebijaksanaan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau meneladani Tuhan Yesus Kristus. Maka tugas setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan adalah berusaha untuk mengikuti jejak-jejak kaki Tuhan Yesus. Dalam hidup kita ini, Amanginang dan saudara-saudara, jejak siapakah yang kita ikuti? Ada orang yang besar, ada orang yang agung, ada orang yang begitu berpengaruh. Kita meniru banyak hal dari orang itu. Sampai akhirnya kita lihat orang itu terjatuh. Kita sadar bahwa seseorang yang ada di dunia ini pun bisa jatuh. Dan tidak ada yang bisa menjadi pegangan. Jadi jejak siapakah yang kita ikuti, maka kita perlu berhikmat di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang kita dengar minggu lalu. Bagaimana hikmat sejati yang diberikan Tuhan Yesus menuntun kita supaya kita mau memikul salib, supaya kita mau menyangkal diri, dan supaya kita mau tiap hari, tiap saat mengikut Dia. Sebab apakah gunanya kau memiliki seluruh dunia ini, memiliki segala sesuatu yang kau mimpikan, tapi kau kehilangan jiwamu, kata Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara, demikian juga dengan minggu kita hari ini dengan topik hidup dalam tuntunan Tuhan Allah. Kita kembali diingatkan pentingnya orang Kristen sekarang memiliki pola hidup mengikuti Tuhan Yesus. Karena sebagaimana yang kita katakan, Yesus Kristuslah yang menjadi hikmat yang diberikan Allah bagi kita. Yesus Kristuslah yang telah ditetapkan Tuhan menjadi hikmat bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Jika orang mempelajari ilmu pengetahuan, pelajari banyak hal keterampilan dan pengertian di dunia ini, semuanya itu kita lihat pada akhirnya akan kembali dan semakin menunjukkan betapa benarnya, betapa besarnya hikmat dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi Amanginang dan saudara-saudara, pada minggu ini kita diajak semuanya semakin berbijaksana dalam kehidupan kita. Semakin mengikuti teladan yang diberikan Tuhan Yesus, mengikuti pola hidup dan jejak-jejak kaki Tuhan Yesus. Dan tentu saja kita yakin Tuhan menginginkan kita semuanya menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang berbijaksana. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang bodoh, orang yang terbelakang, orang yang hanya ikut-ikutan, orang yang hanya melihat kemana arah angin berhembus. Tetapi kita harus mempunyai hikmat dan bijaksana. Itulah sebabnya Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada kita, kamu kuberangkatkan seperti seekor domba ke tengah-tengah kawanan serigala. Karena itu haruslah kamu cerdik seperti ular. Tapi juga pada saat yang sama kamu harus tulus seperti merpati. Itulah kita saudara-saudara. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang berhikmat, berbijaksana. Melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, memilih sesuatu dan menetapkan apa yang akan kita kerjakan. Kita juga sebagai orang tua kepingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhikmat, bukan hanya pintar, tapi dia juga bijaksana. Ya, makanya orang Batak
buat nama anaknya si Bisuk. Dalam bahasa Ibrani disebutkan kebijaksanaan itu adalah kokma, atau dalam bahasa Yunani Sophia, ya. Bukan Sepia ya. Kalau dibilang nama anaknya itu si Sophia, berarti nama artinya itu si Bisuk Mayeto. Kita ikut dalam perkumpulan-perkumpulan cendekiawan, cerdik pandai, kaum intelektual. Kita kepingin di situ ada semacam orang-orang yang memikirkan banyak hal untuk ke arah kebaikan. Hanya ada namanya PIKI, persekutuan intelektual, cerdik cendekiawan, atau bahkan alim ulama. Saya baru tahu Amanginang dari yang kita baca dari Lukas tadi, rupanya alim ulama itu adalah istilah untuk menggambarkan kaum cerdik pandai. Jadi itu bukan hanya untuk agama Islam. Alim ulama yang kita baca tadi dalam Lukas 2 itu satu-satunya dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dipakai kata alim ulama yang mengelilingi Yesus waktu dia berumur 12 tahun. Kita kepingin menjadi orang yang berbijaksana, kita belajar. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi sekali lagi Tuhan sendiri pun menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang berbijaksana, mengikuti Dia. Dan pada akhirnya saudara-saudara, dari semua ilmu pengetahuan, dari semua pengertian, dari semua hikmat yang kita pelajari, kita lihat dalam perjalanan hidup kita, dalam kearifan lokal orang Batak juga, kita semakin mengakui bahwa sumber hikmat yang sejati adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah sumber hikmat yang tak akan habis-habisnya. Itu sebabnya disebutkan firman Tuhan adalah sesuatu firman yang berkelimpahan, yang tidak akan habis-habisnya dipelajari. Begitu limpah. Mungkin sampai hidup kita berakhir, kita tidak bisa mengerti semua kedalaman, keluasan, kemurnian dari ajaran firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya terus kita mengatakan, jadi sekarang hikmat sudah menjadi sesuatu yang pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hikmat kebijaksanaan bukan hanya gagasan, bukan hanya pikiran, bukan hanya wacana, tapi juga sekarang telah berpribadi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertama-tama saudara-saudara, saya kira kalau kita membaca perjanjian lama ini, bahkan perumpamaan, gambaran dari kebijaksanaan dan hikmat Salomo, semuanya itu hanyalah petunjuk awal untuk sampai kepada diri Yesus Kristus yang adalah hikmat yang ditentukan Allah bagi kita. Maka kita akan selalu mengatakan orang yang berhikmat yang pertama adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Biar tidak jauh baru parulan pangatusion doh parbinotoan. Takut akan Tuhan selalu kita maknai bukan berarti takutnya seorang pencuri kalau dia tak ketahuan, atau seorang penjahat kalau ada aparat polisi. Bukan seorang yang misalnya melakukan kesalahan. Tapi takut akan Tuhan, kita mengerti Amanginang, semakin kita sadari adalah hormat, segan, takjim, sama seperti seorang anak harus takut kepada orang tuanya, seberapa tinggi pun pendidikannya, karena dia tahu orang tuanya telah membesarkan dia, memberikan banyak teladan kepada dia. Kita akan tetap takut seperti itu kepada orang tua. Apalagi yang hari ini masih tinggal bersama dengan orang tuanya, masih dihidupi oleh orang tuanya. Masa kita jadi membuat orang tua kita tidak dihormati? Bahkan sesudah kita sekarang bekerja, sudah mandiri, sudah dewasa, kita ingat orang tua kita, kita tetap hormat. Karena di dirinya itu banyak kita warisi. Kan begitu Amanginang. Terlebih kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah sikap hormat kita, sikap kekaguman kita akan apa yang telah diperbuat kepada kita sampai hari ini. Itu yang pertama Amanginang. Dulu waktu kita masih muda,
Iya kan? Mungkin lihat polisi kita langsung takut. Karena apa? Karena kita belum urus SIM. Tapi sekarang kita pikir, ngapain saya harus takut sama polisi? Lebih bagus saya urus SIM. Kita sekarang belajar, kita akan tetap takut hormat misalnya kepada aparat penegak hukum. Tapi sekarang kita sudah bisa mengatakan, lebih baik saya mengurus SIM. Lebih bagus saya memperlengkapi surat-surat saya. Jadi hormat kita, sikap takut kepada Tuhan pun tentu semakin bertambahnya umur kita dan pengalaman kita, kita pun beranjak kepada pengertian yang lebih benar. Jadi orang yang berhikmat yang pertama Manginang adalah orang yang tetap takut akan Tuhan. Apapun panjangnya usia kita, kita akan selalu menghayati pentingnya takut akan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam perkataan kita, dan semua apa yang kita tetapkan. Yang kedua, saya kira tuntunan Tuhan Allah dalam hidup kita menjadi orang-orang yang berhikmat adalah bagaimana kita menjauhi kejahatan. Pertama tadi, takut akan Tuhan. Yang kedua, menjauhi kejahatan. Menjauhi segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ini yang disebutkan dalam firman Tuhan hari ini. Sebagaimana kita baca, kalau ada besi, sebenarnya terjemahannya ini semacam parang yang kemudian menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Misalnya untuk memotong kayu. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah tumpul, orang harus memakai tenaga yang lebih supaya bisa memakainya. Dan juga ayat-ayat selanjutnya mengatakan bagaimana jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ini bukan berarti Amanginang dan saudara-saudara orang Kristen mempercayai semacam mantra ya atau simsalabim. Ini seperti tukang pawang ular ini. Kalau ular sudah memagut, sebelum tukang mantra mengucapkannya, maka sia-sialah kepintaran tukang mantra itu. Itu menurut kitab pengkhotbah di sini. Jadi artinya pengkhotbah mengatakan adalah baik kalau sesuatu kemampuan kita, potensi kita, kita pakai pada waktunya, pada waktu yang tepat. Jadi jangan terlambat. Ya. Ini juga yang dikatakan Tuhan Yesus saya kira. Menjadi peringatan bagi kita. Hikmat yang diberikan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, bagaimana orang percaya itu selalu mempunyai perhitungan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan, siapakah kamu yang akan mendirikan bangunan yang tinggi, mendirikan palas-palas, menara, kalau dia tidak duduk lebih dulu untuk memperhitungkan apakah dia bisa mengerjakan dan menyelesaikan bangunannya itu. Itu Amanginang early warning, itu peringatan dini yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi kalau orang tidak memperhatikan itu, maka mungkin dia akan jatuh kepada, aku menyesal. Kalau dari dulu aku tahu aku akan melakukan ini. Ya kan? Pernah nggak merasa seperti itu Amanginang? Hanya karena hal yang kecil kita rasa, kita melewatkan sesuatu, lalu kita bilang, andai kata saja aku tahu itu, atau andai kata aku tidak mengatakan itu, mungkin dia tidak akan sakit hati, atau tidak akan ada kesulitan seperti ini. Jadi Tuhan Yesus juga sudah memberikan peringatan-peringatan dini bagi kita. Ya. Maka bukan tugas orang Kristen untuk menyesali, meratapi masa lalu. Masa lalu Amanginang cukuplah sebagai pengalaman bagi kita. Jangan ada yang meratapi, andai kata dulu aku lahir di keluarga yang begini, keluarga yang kaya, mungkin aku tidak akan hidup seperti ini. Bukan tugas kita meratapi masa lalu. Sebabnya tidak ada orang yang bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaikinya. Tapi yang ada sekarang adalah sesuatu yang ada di depan kita. Ini jadi saya kira Amanginang dan saudara-saudara. Keterampilan, kemampuan, potensi apapun yang kita miliki, pakailah itu pada waktunya. Dan kita berdoa,
Jika kita berbicara, perkataan kita itu begitu berguna, bermanfaat pada waktunya. Seorang orang tua berbicara, menasehati anaknya, tentu orang tua itu berdoa supaya nasihatnya itu betul-betul meresap ke dalam hati anak-anaknya. Anaknya mengerti dan mau mengikuti nasihat orang tuanya. Setiap kita akan berkata-kata, ya kan, di sini disebutkan orang bodoh berkata begitu banyak, tapi dia tidak tahu itu adalah semacam bentuk kebebalannya. Makanya ada orang bilang, Hamanginang, memang kalau bicara ini harus hati-hati. Karena apa? Karena logikanya semakin banyak berbicara, mungkin kemungkinan salahnya semakin banyak. Jadi bicara harus berhati-hati. Berbicara sepanjang perlu, seringkas mungkin. Apa yang perlu itulah yang kita sampaikan, yang kita bicarakan. Ini Hamanginang dan saudara-saudara. Jadi orang yang berhikmat dalam Tuhan, dia tahu dia harus menjauhi kejahatan, menjauhi apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Orang yang berhikmat tahu dia harus memakai kepintarannya, kemampuannya itu bukan untuk menghindari pajak sehingga tak bayar pajak, bukan untuk menipu yang lain, bukan untuk mengeksploitasi orang lain. Jadi orang yang berbijak menurut firman Tuhan adalah orang yang berusaha memelihara, menata kehidupan. Orang ini mau menjaga sesuatu yang baik, apalagi dalam masa-masa kita sekarang, Hamanginang. Di negara kita ini, akhir-akhir ini kita lihat presiden kita, pemerintah kita sudah begitu capek mengatur, berulang kali mengatur, menata kehidupan, memberlakukan PPKM. Tapi tetap aja ada orang yang berusaha mencari-cari kesalahan, menangguk di air kering, di air yang keruh. Maksud saya, orang-orang ini berusaha menyalah-nyalahkan. Demikian juga dalam kehidupan kita atau persekutuan kita. Saya kira enggak waktunya lagi, Hamanginang, kita saling menyakiti. Hindarilah ketegangan. Kalau hal-hal yang tegang dalam kehidupan kita ini, Hamanginang, saya kira tiap hari kita bertemu dengan ketegangan. Kenapa tidak kita buat lingkungan kita, persekutuan kita, ya, menjauhi hal-hal seperti yang tegang seperti itu. Ada suami yang begitu tegang, begitu keras kepada istrinya sendiri. Loh, itu bukannya istrinya sendiri. Istri sendiri begitu kerasnya kepada anaknya, kepada orang tuanya. Janganlah ada lagi sikap seperti itu di tengah-tengah kita. Ya. Saya tidak mengatakan kesalahan tidak usah diungkapkan. Bolehlah kesalahan. Kesalahan itu, kekurangan, keterbatasan harus dikatakan. Tapi janganlah kita dalam kekerasan hati. Ya. Kita sudah hidup dalam tensi yang begitu tinggi dalam kehidupan masyarakat sekarang. Jangan lagi saling menyalahkan. Bukankah lebih baik kalau kita saling mengingatkan, saling mendorong ke arah yang lebih baik, saling mengingatkan. Nah ini saudara-saudara. Jadi orang yang berhikmat hidup dalam tuntunan Tuhan, dia tahu bahwa dia memang berusaha melakukan yang baik, melakukan yang benar, melakukan yang adil, melakukan kebajikan. Jadi pakailah waktu dan kesempatan supaya jangan terlambat. Kemudian pengalaman cukuplah menjadi sesuatu pelajaran bagi kita. Jangan meratapi masa lalu. Fokuslah pada apa yang ada sekarang. Jangan berfokus pada yang sudah hilang. Nanti waktumu habis. Kau akan berputar-putar seperti orang Israel yang harusnya bisa menempuh perjalanan Mesir Kanaan. Dari Mesir sampai ke Kanaan hanya dalam 2-3 tahun. Tapi mereka harus berjalan 40 tahun. Melewati padang gurun. Hanya karena apa? Hanya karena mereka tegar tengkuk. Hanya karena mereka mau memutarbalikkan fakta. Musa, kau membawa kami ke padang gurun ini supaya membunuh kami ya? Padahal di Mesir di depan kami terhidang selalu roti dan susu, makanan dan minuman. Di padang gurun ini tidak ada makanan dan minuman. Kau akan membunuh kami ya? Kata orang Israel. Nah, orang-orang yang kejepit biasanya berusaha untuk memutar balik fakta.
Janganlah menjadi orang seperti itu. Jangan sampai kita sesudah berjalan begitu jauh, akhirnya kita sadar kita kembali ke tempat awal. Lalu kita merasa menyesal. Semuanya menjadi jerih, lelah, tidak ada gunanya. Saya kembali ke awal. Supaya itu jangan terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara, maka kita perlu selalu belajar firman Tuhan, ya. Menjauhi kejahatan, berusaha melatih diri untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itu saudara-saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saya kira orang berbijaksana yang hidup dalam tuntunan Tuhan, Amanginang, saudara-saudara, adalah orang yang terus memelihara hidup kekudusan. Ya, hidup kudus, bukan kudis. Tahu kudis? Kita semua tahu kudis itu artinya kurang disiplin, ya. Tapi harus kudus. Apa itu kudus? Kudus itu bukan masalah pakaian, Amanginang. Bukan apa yang kita kenakan. Bukan karena saya pakai jubah, pakai jas, jalannya pelan-pelan. Itulah kudus. Dia itu orang kudus. Bukan itu, Amanginang. Kita semua tahu kudus juga bukan hanya perkataan kita. Kudus. Ngomongnya salam. Setiap ketemu salam. Tapi tingkah lakunya di belakang bertentangan. Bukan perkataan. Bukan apa yang kita kenakan. Ya. Tapi saya kira hidup kudus itu adalah cara kita untuk belajar bagaimana kita hidup dalam ketulusan, kejujuran, menjadi pribadi yang sama. Apakah kita seorang diri atau waktu dilihat orang banyak. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan itu semuanya. Kalau kita baca dalam epistel Lukas 2 ayat 52 itu ayat yang penting, Amanginang. Yesus sendiri pun mengalami pertumbuhan seperti itu. Dia semakin besar, badannya semakin besar, tubuhnya. Dia juga semakin bertambah hikmatnya. Dan dia juga dikatakan semakin besar dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Memang gak mungkin semua orang setuju sama kita, tapi berusahalah untuk menjadi pertolongan, bantuan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui hidup kudus. Milikilah ketulusan. Dan ini saya kira yang dimaksudkan sebagai orang yang berbijaksana di sini. Kalau kita tidak lagi mempunyai ketulusan, Amanginang, entah apa lagi sebenarnya yang paling berharga kita miliki. Kalau seseorang hidupnya itu penuh dengan prasangka buruk, curiga kepada yang lain, nggak pernah dia positive thinking, ini hidupnya itu susah gitu, Amang. Tapi kalau kita mau berusaha dalam ketulusan, kalau aku mengerjakan sesuatu, aku akan mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya nggak mungkin membuat orang setuju sama saya, tapi semaksimal mungkin saya akan melakukan, mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian saya. Maka saya katakan, Amanginang, warga jemaat Tuhan, milikilah ketulusan itu. Saudara mungkin bisa saja hidup sederhana. Saudara mungkin tidak memiliki segala sesuatu. Banyak harapan-harapan. Tapi yang satu ini tidak boleh tidak ada pada kita. Milikilah ketulusan. Milikilah kelurusan hati. Ya. Jauhilah prasangka buruk. Hidupilah positive thinking. Dan hal-hal ketulusan seperti ini, kesetiaan, kebersihan, kejujuran, saya kira menjadi bagian penting bagi kita. Itulah cara Tuhan untuk menanamkan bijaksana kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus? Kalau saudara bekerja sekarang, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetap takut akan Tuhan. Jauhilah kejahatan, jangan langgar aturan. Kemudian berusahalah untuk dengan sungguh-sungguh memiliki ketulusan hati, memiliki bersih hati dan juga kejujuran. Karena itulah sebenarnya modal kita yang paling besar menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Amanginang dan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat, kebijaksanaan. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kami melihat tuntunan Allah dalam hidup kami. Tuntunlah kami Tuhan setiap hari, supaya perkataan kami, supaya tindakan kami, semua sikap hidup kami, sungguh-sungguh untuk meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Tuhanlah yang membangkitkan di tengah-tengah kami orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki hati, sekaligus memiliki ketulusan, kebenaran dan kejujuran. Para pemimpin kami, orang-orang yang kami kedepankan, menjadi teladan contoh bagi kami. Juga di tengah-tengah keluarga, Tuhan membangkitkan orang tua yang berbijaksana, yang berhikmat, berkuasa karena firman Tuhan terus dibicarakan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan kami. Jauhkan prasangka buruk, kecurigaan dengan sesama. Tapi biarlah kami hidup dalam ketulusan seperti kata Tuhan Yesus, tulus seperti merpati. Berkati Tuhan semua warga jemaat-Mu yang dalam sakit atau mereka yang sedang dalam duka cita. Tuhanlah melawat mereka. Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat, melalui perawatan, melalui makanan yang mereka konsumsi. Tuhan melawat saudara-saudara kami yang sedang lemah, yang sedang dalam kesulitan. Tuhanlah menolong, memampukan dan mencukupkan segala sesuatu. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk setiap warga jemaat yang dalam sukacita, dalam ulang tahun, dalam rasa syukur karena kesehatan, keberhasilan dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam persekutuan dalam keluarga. Tuhan memenuhi sukacita kami, hanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhanlah yang menuntun perjalanan jemaat-Mu ini, memimpin kami ke arah yang Tuhan tentukan supaya kami Tuhan mendapat sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Mengapa
Saudara, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.